Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nurul Hidayah. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Syarifuddin, dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI. Saya di sini akan mempresentasikan tugas media pembelajaran dari Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin yang berjudul Sejarah Perkembangan Media dan Klasifikasi menurut para ahli audiovisual, dan multimedia. Sejarah media pembelajaran. Pada awal adanya pendidikan, guru merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Pada 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulis Johann Amos Comenius berjudul Orbis Sensualium Pictus atau Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, setelah abad ke-20 mulai masuk teknologi audio, alat bantu visual tadi kini dikombinasikan dengan audio untuk menambah konkret materi yang diajarkan alat visual yang dilengkapi dengan audio. Kita kenal dengan audiovisual atau audiovisual aids, AVA. Untuk lebih memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgar Dale kemudian menggambarkan dengan sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale, atau dalam bahasa Inggrisnya Edgar Dale Count of Experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen yang Tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku atau behavior theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran menurut Schramm 1977. Dengan perkembangannya teknologi alat bantu pembelajaran pun makin banyak, mulai dari media visual, audiovisual. Oleh karena itu, pengklasifikasian media penting untuk dilakukan. Ini bertujuan agar tidak salah dalam penggunaannya. Ada beberapa cara untuk menggolongkan atau mengklasifikasi media pembelajaran dengan dasar pertimbangan tertentu. Penggolongan media ini dapat juga dilakukan dengan berdasarkan pada ruang lingkup pengertian media menurut para ahli yang mengemukakannya. Berikut klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Kemp and Dayton 1985. Media cetakan, bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran informasi, misalnya buku teks, lembaran penuntun belajar, penuntun instruktur, brosur, dan teks terprogram. Yang kedua, media pajang. Digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, misalnya papan tulis, flip, chart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran.
Yang ketiga, OHP dan transparansi, visual baik berupa huruf, lambang, gambar, grafik, atau gabungannya pada lembaran tembus pandang atau plastik yang dipersiapkan untuk diproyeksikan ke sebuah layar atau dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali pada saat diinginkan. Yang kelima, seri slide, film bingkai, dan film strip. Film transparasi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Bingkai tersebut terbuat dari karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Yang keenam, penyajian multi-image. Bentuk visualnya berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Yang ketujuh, rekaman video atau flip hidup. Film atau gambar hidup merupakan gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Yang terakhir, komputer. Mesin khusus yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode, mesin elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Satu unit komputer terdiri atas 4 komponen, yakni input, keyboard atau writing pad, prosesor, CPU atau unit pemproses data yang diinput, penyimpan data, memori permanen atau ROM sementara RAM, dan output monitor printer. Selanjutnya, menurut klasifikasi media pembelajaran, menurut Lessing, Pollack, and Rikilut 1992. Mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu pertama, media berbasis manusia, seperti guru, instruktur, tutor, main peran, dan kegiatan kelompok. Yang kedua, media berbasis cetak, seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lapas. Yang ketiga, media berbasis visual, buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar transparansi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual, video, film, program, slide type, dan televisi. Yang kelima, media berbasis komputer, pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan hypertext. Selanjutnya, menurut Sells and Glasgow 1990, ada dua. Yang pertama, pilihan media tradisional. Yang A, visual diam yang diproyeksikan, proyeksi opaque, tak tertembus pandang, proyeksi overhead, slide, dan film strips. Yang B, visual yang tak diproyeksikan, gambar, poster, foto, cards, grafik, diagram, pemeran, papan info, atau papan tunggu. Audio, rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge. Yang D, penyajian multimedia, slide plus suara tape dan multimage. Yang E, visual dinamis yang diproyeksikan, film, televisi, atau video. Selanjutnya cetak, itu seperti buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah berkala, lembaran lepas handout. Yang G, pemainan, teka-teki atau simulasi. Yang H, realita, seperti model, spesimen contoh, manipulatif, peta boneka. Yang kedua, pilihan media teknologi mutaakhir. Yang A, media berbasis telekomunikasi, yaitu telekonferen, kuliah jarak jauh. Yang B, media berbasis mikroprosesor, computer assisted instruction, pembelajaran dengan bantuan komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, compact video, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini Gerlach and Ellie. Mengklasifikasi media berdasarkan ciri-ciri fisik ke dalam 8 tipe, yaitu A, benda sebenarnya atau realita, itu seperti orang, kejadian, objek, atau benda tertentu. Yang B, presentasi verbal, media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui film, bingkai, slide, transparansi, cetakan di papan tulis, majalah, dan papan tempel.
Yang C, presentasi grafis atau bagan grafik, peta diagram, lukisan, poster, kartun, dan karikatur. Yang D, potret diam, still picture, potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan melalui buku, film rangkai atau film strip, film bingkai atau slide, atau majalah surat kabar. Yang E, film motion picture, film atau video tip dari pemotretan atau perekaman benda atau kejadian sebenarnya maupun film dari pemotretan gambar animasi. Yang F, rekaman suara audio recorder, yaitu rekaman suara yang menggunakan bahasa verbal maupun suara musik atau sound effect. Yang G, program, terkenal pula dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik verbal, visual, atau video yang sengaja dirancang untuk merangsang adanya respons dari pembelajar. Ada pula yang dipersiapkan dengan program melalui mesin komputer. Yang H, simulasi, peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati atau menyerupai kejadian atau keadaan sebenarnya. Misalnya, perilaku bagaimana seseorang supir ketika sedang mengemudi yang ditunjukkan pada layar video atau layar film. Demikian presentasi dari saya, Nurul Hidayah. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.